Beri tepuk tangan sekali lagi untuk adik kita. 20 menit ke depan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hinin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kalmaresa Mas siapa? Mas Firdaus, Jannatul Firdaus. Semoga nama menjadi sebuah harapan yang nyata dan bisa menjadi Firdaus bagi para anggota Kalmaresa, organisasi mahasiswa Rembang di Jawa Tengah, juga bil khusus kepada Mbak siapa? Mbak Anggun sebagai model pemuda prestasi, juga Mas Agi Prayoga. Kalau Mbak Anggun dari UNES ya, kalau Mas Agi Prayoga dari YPPI, semuanya adalah kader-kader muda yang akan bisa menggerakkan Rembang dan tentu akan bersama-sama kita semua. Teman-teman semua, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan selawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini tentu teman-teman jangan melihat dalam posisi sekarang ini. Sebagaimana saya teringat saat itu waktu saya jadi mahasiswa, saya diingatkan oleh para senior, kamu jangan melihat keadaan dan keberadaan kamu seperti sekarang ini, tapi lihat nanti kalau kamu sudah terjun di masyarakat. Saat saya mendengarkan ungkapan itu, saya seperti orang yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Secara akademik, orang yang nggak punya peran itu orang yang nggak punya eksistensi. Orang yang tidak pernah menggerakkan pikirannya, maka tidak ada keberadaannya. Cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Seolah-olah saya tidak pernah berpikir, saya tidak pernah ada pada saat itu. Mungkin mbak-mbak semuanya, mas-mas, para mahasiswa Rembang se-Jawa Tengah yang pagi ini sedang menikmati hari liburan untuk melakukan satu pertemuan penting menandai sebuah peradaban Rembang. Kehadirannya mungkin seolah-olah tanpa eksistensi, keberadaan yang dikeluarkan. Nah, keberadaan yang dikeluarkan itu biasanya sudah melalui proses pemikiran, proses benturan, proses pengalaman, akhirnya dikeluarkan semuanya. Nah, bersamaan dengan pengalaman yang belum total keluar, pikiran yang belum total keluar, bagaimana pagi ini menuju siang, kita potensikan bersama-sama, kita keluarkan bersama-sama, untuk betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang bereksistensi, bukan hanya sekedar ada dalam ketiadaan,
tapi ada dalam keberadaan, dari tiada menuju ada dalam keberadaan, menuju tiada lagi besok ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini bermula dari tiada menuju ada, tetapi jangan terus kemudian cukup ada begitu saja. Perlu ada dalam keberadaan, karena banyak manusia yang ada tapi tidak berada dalam keberadaannya. Ada wujudnya tapi wujudhu ka'adami, wujudnya seperti tiadanya. Mengapa? Karena tidak bereksistensi, sehingga kelihatan tidak berada, tidak menandai sejarah, tidak mencatat sejarah, tidak menggerakkan sejarah, tidak mau melakukan transformasi. Lah, tema kita kali ini adalah tema ini, optimalisasi potensi pemuda dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Rembang. Intinya di kata pembangunan, keywordnya pagi ini kita itu di kata pembangunan. Kita semua sebagai pemuda pada tingkat kemahasiswaan, kita harus memahami betul bahwa dalam konteks pembangunan itu ada dua teori yang perlu saya kupas secara singkat sebagai pembina. Pertama, teori Rostow, dan kedua, teori kontrol teoris. Apa itu teori Rostow? Teori Rostow itu menegaskan bahwa ada proses transformasi masyarakat tradisionalis menjadi modern. Setiap manusia ingin berubah, setiap manusia ingin berkembang, setiap manusia ingin maju, setiap manusia ingin perubahan. Proses transformasi masyarakat tradisionalis menjadi modern. Biasanya masyarakat tradisionalis itu masyarakat yang sadar tentang nilai-nilai, masyarakat yang sadar tentang keutamaan, masyarakat yang sadar tentang tradisi, arti pentingnya tradisi, masyarakat yang sadar akan arti relasi antara manusia satu dengan manusia lain, masyarakat yang sadar tentang kealaman, kesemestaan, kosmologi, bahwa manusia itu hidup ada hubungannya dengan Allah, bahwa manusia hidup itu ada hubungannya dengan lingkungan, baik lingkungan dalam diri sendiri yang disebut mikrokosmos atau jagat cilik, maupun lingkungan dalam konteks yang berada di sekitarnya, yang mengelilinginya, yang disebut makrokosmos atau jagat gede. Itu masyarakat tradisionalis. Jelekkah nilai-nilai kesadaran masyarakat tradisionalis seperti ini? Tidak. Dan ini harus dipertahankan, termasuk menjaga sistem kebudayaan, sistem nilai, bagaimana hubungan anak dengan orang tua, etika, cara memanggil adik ke kakak, cara kakak memanggil ke adik, itu tertata, tidak hanya manggil namanya saja. Bagaimana dalam berbahasa, bahasa formal dalam konteks pendidikan maupun dalam konteks bahasa gaul, itu harus ditempatkan. Masyarakat tradisionalis itu tidak mau meninggalkan itu semuanya, termasuk juga bagaimana menghormati lingkungan lestari. Itu masyarakat tradisionalis sangat menjaga itu. Tidak hanya pembangunan, membangun gedung, membangun pabrik, sementara pohon-pohon habis, sementara lingkungan lestari tidak tertata. Tidak hanya itu masyarakat tradisionalis, termasuk juga bagaimana kalau dulu masyarakat tradisionalis itu dalam berkomunikasi itu pakai kebudayaan, pakai bahasa budaya. Tapi kalau sekarang masyarakat tradisionalis menjadi modern, itu
memahami alam itu dengan ilmu pengetahuan. Bedanya di situ. Lah, contoh masyarakat tradisionalis memahami alam dengan budaya seperti apa? Contohnya misalnya begini. Orang dulu ada yang mengingatkan putra-putrinya, jangan tebang pohon itu, nanti penghuninya marah. Tentu bagi masyarakat modern sekarang ini, itu kita akan mengatakan hayal. Animisme itu. Tapi coba kalau saya rubah dengan perspektif masyarakat modern yang berbasis ilmu pengetahuan, jangan tebang pohon itu, satu pohon 1000 jiwa, dia memproduksi oksigen yang sangat dibutuhkan manusia. Tentu kalian tidak akan mengatakan hayal. Mengapa? Karena empiris, bahwa memang pohon itu memproduksi apa? Oksigen, dan itu dibutuhkan manusia. Inilah proses transformasi masyarakat tradisionalis menjadi masyarakat modern itu dalam posisi seperti ini. Jangan salah paham. Bukan berarti menjadi masyarakat modern itu terus kemudian setiap ada orang mengatakan jangan tebang pohon itu, nanti penghuninya marah, langsung dikatakan animisme. Tidak. Tinggal bagaimana kita menggunakan perspektif tradisionalis kita, tapi juga jangan lupa kita juga menggunakan perspektif modern kita. Kita menggunakan bahasa kebudayaan kita sebagai ciri masyarakat tradisionalis, tapi jangan lupa untuk menggunakan bahasa modern kita dengan pendekatan ilmu pengetahuan sebagai ciri masyarakat modern. Oleh karena itu, semua tidak bisa kita pahami secara ilmu pengetahuan, tapi semua juga jangan dipahami dari perspektif kebudayaan. Konteks tertentu kita akan memahami semesta ini dengan perspektif kebudayaan, konteks tertentu kita akan memahami semesta ini dalam perspektif ilmu pengetahuan. Nah, perspektif kebudayaan itu berkecenderungan kuat di kalangan masyarakat tradisionalis, perspektif ilmu pengetahuan itu berkecenderungan kuat di kalangan masyarakat akademis atau masyarakat modern. Termasuk penerimaan kita terhadap ilmu pengetahuan DNA misalnya, itu ciri masyarakat modern. Tidak bisa kita elakkan bahwa manusia itu punya sistem genetik yang sama, yang masih memiliki urutan genealogis, genetika, asal migrasi, turun temurun dari nenek moyang sampai kepada titik kita semuanya ini, itu ada sistem DNA, haplogroup misalnya. Kalau orang Arab haplogrupnya J atau J1. Ilmu pengetahuan modern itu mengatakan begitu. Kalau haplogrupnya orang Asia, Cina, Indonesia, haplogrupnya O misalnya. Realitas ilmu pengetahuan begitu. Kalau haplogrupnya Askenesia, haplogrupnya G, itu realitas ilmu pengetahuan, jangan ditolak. Kita nggak bisa menolak DNA, itu nggak bisa. Sampai mengharamkan DNA itu nggak bisa. Manusia itu bisa dilacak, asal migrasi leluhurnya itu bisa dilacak dari perspektif ilmu pengetahuan. Nggak bisa kita tolak. Mentang-mentang kita masyarakat tradisionalis, perspektifnya kebudayaan, kemudian nolak tes DNA misalnya, mengharam-haramkan tes DNA gitu. Kalau ada orang ingin mengetahui asal usul nenek moyangnya, ya mau tidak mau ya catatan Allah harus dibaca. Apa catatan Allah? Catatan Allah adalah tes DNA itu. Mbak Angga, Mbak Anggun ingin membaca asal usul nenek moyang Mbak Anggun, itu bisa dengan tes DNA. Catatan Allah masih melekat dalam diri Mbak Anggun, sehingga tidak bisa dipungkiri hasil tes DNA untuk bisa diketahui asal migrasi nenek moyang Mbak Anggun itu dari Cina kah, dari Mongol kah, dari Eropa kah, dari Askenesia kah, itu kelihatan. Hal yang sama juga Mas Adi. Nggak bisa menolak ilmu pengetahuan Mas Adi. Saya nggak bisa menolak ilmu pengetahuan.
asal usul migrasi nenek moyang saya dari mana, nggak bisa menolak ilmu pengetahuan. Ketika misalnya saya tes asal usul migrasi nenek moyang saya ternyata asli Jawa, ya sudah, saya bersyukur asli Jawa. Nggak usah saya memaksa saya itu orang Arab, saya itu orang Eropa, saya itu orang Askenesia, nggak usah. Dan nggak perlu kecil hati. Ini ilmu pengetahuan yang berbicara. Ketika ada orang haplogrupnya J, Askenesia, nggak usah malu. Meskipun Askenesia di sana adalah komunitas Yahudi misalnya, nggak perlu malu sebagai orang Yahudi. Yahudi juga nggak jelek, Pak. Yahudi kan nggak jelek, Mas. Nah, jangan menjadi stereotip yang negatif. Oh, Yahudi jelek, tidak. Oh, ya, orang Yahudi yang mulia juga banyak. Nggak usah merasa rendah karena gara-gara haplogrupnya G sebagai masyarakat Askenesia atau Yahudi. Juga nggak perlu merasa rendah. Haplogrup saya misalnya haplogrupnya orang Jawa. Saya nggak perlu merasa minder sebagai orang Jawa. Semuanya mulia. Anak cucu Adam ini semuanya mulia. Nah, ini jadi perspektif tradisionalis modern itu sebenarnya hanya perspektif pendekatan saja sebenarnya. Sehingga orang modern tidak perlu menghina orang tradisionalis. Masyarakat tradisionalis juga tidak perlu menghina masyarakat modern. Misalnya masyarakat tradisionalis kalau di kampung melihat perempuan nyupir mobil, wah, perempuan mau nyupir mobil, kelihatan jelek. Bagi masyarakat modern tidak apa-apa, misalnya. Nah, sekarang ini kita sebagai pemuda perlu membangun dialektika. Bagaimana yang masih memiliki perspektif tradisionalis tetap dihargai. Misalnya indahnya membawa mobil itu kok laki-laki, ya sudah. Tapi perlu kita sadarkan bagi masyarakat tradisionalis, jangan mengejek suatu ketika ada perempuan mengendarai mobil sendiri misalnya. Perempuan juga manusia, punya kesetaraan misalnya. Bagi masyarakat modern juga gitu, punya perspektif yang berbeda dengan masyarakat tradisionalis. Bagaimana ini bisa didialektikakan sehingga masyarakat yang berperspektif modern menghargai masyarakat yang berperspektif tradisionalis. Masyarakat tradisionalis juga menghargai masyarakat modern dalam sebuah penghargaan yang berdialektika, melakukan diskursus untuk menambah perspektif-perspektif hasanah kita, sehingga kita tidak terpatok pada perspektif tradisionalis, juga tidak menghilangkan tradisionalis kita untuk merespon, mengapresiasi perspektif modern. Ini harus sebagai pemuda, sebagai mahasiswa harus ke sini. Terakhir ada teori namanya teori control theories. Teori control theories itu apa? Adanya determinan antara perspektif kealaman dengan determinan perspektif kebudayaan. Artinya apa? Proses perkembangan alam itu tidak terlepas dari sebelumnya. Kebudayaan juga begitu. Kebudayaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada sistem yang berkesinambungan dengan sistem sebelumnya. Makanya dalam teori pembangunan ini kita tidak bisa meninggalkan ketergantungan kita dalam relasi kosmologi kealaman kita dengan teori-teori sebelumnya, dengan perkembangan sebelumnya. Dalam sistem kebudayaan kita itu juga tidak bisa meninggalkan nilai-nilai sebelumnya, dan itu harus kita bangun sehingga hidup kita itu tidak pincang hanya mengandalkan sebagai orang rasionalis, mengabaikan sistem kebudayaan, atau berpegang teguh pada budaya tapi tidak mau berpikir rasional. Mengapa? Karena tidak bisa berdiri sendiri hidup ini itu. Kita harus mengingat leluhur kita, menguatkan sistem kebudayaan kita, keterkaitan keberadaan kita dengan sebelum-sebelumnya. Makanya kalau ada orang yang membelokkan makam leluhur kita, ya harus kita tolak. Memasukkan makam harus kita tolak.
Mereka itu ada kaitannya dengan kita. Kok mau diputus relasi kesejarahan dengan kita? Oh, itu namanya penghinaan itu. Pahlawan nasional kita adalah leluhur-leluhur kita. Jangan dibelokkan pahlawan nasional kita itu dari leluhur-leluhur orang Eropa misalnya. Pahlawan nasional kita itu dari leluhur-leluhur orang imigran yang lain misalnya. Pahlawan nasional kita, leluhur kita dari hasanah tradisi kita, dari asal usul genetika DNA leluhur kita yang harus kita pertahankan. Jangan ada orang yang belok-belokkan. Kalau ada orang yang belok-belokkan, diadu untuk tes DNA. Betul nggak? Leluhur pahlawan-pahlawan kita itu dari DNA Anda atau dari DNA kita, masyarakat Jawa atau masyarakat Nusantara secara keseluruhan. Kalau memang dari DNA masyarakat Nusantara, ya jangan diakui. Harus kita pertahankan. Kita jangan sampai melepas sistem determinan kebudayaan kita, relasi kealaman kita. Kita juga jangan melepas teori Rousseau tadi, nilai-nilai tradisional kita dengan perspektif modern kita. Semuanya harus kita respon secara dialektik, sehingga kita tidak melepas semuanya kalau memang itu untuk kemaslahatan, kemajuan peradaban kita. Satu sisi kita harus mempertahankan nilai, satu sisi kita harus mengembangkan nilai kebudayaan itu. Itulah hasanah kita yang harus kita jaga dan harus kita kembangkan di masyarakat kita, di lingkungan kita, sehingga kita betul-betul menjadi masyarakat yang berkarakter, pemuda yang berkarakter, Nusantara yang berkarakter, Indonesia yang berkarakter. Jangan sampai karakter kita itu terdistorsi oleh karakter-karakter yang di luar karakter-karakter kebudayaan kita, di luar proses transformasi perkembangan antara tradisionalis dan modernitas kita di tengah kehidupan kita untuk menandai sejarah ini. Nah, itu saya sebagai pembina, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.